Bicara tentang uang dianggap tabu. Tabu bicara buruk atau baik? Buruk. Bahkan kalangan hamba Tuhan, teman-teman saya hamba Tuhan, itu yang khotbah tentang duit, itu akan kocone. Dia nggak berani khotbah tentang uang di gereja. Ya, nabok sering tangan. Pokoknya ngomong liya khotbah tentang perpuluhan kan gitu. Benar ya? Dia nggak berani bicara tentang uang di hadapan jemaatnya. Karena selama ini banyak orang punya paradigma yang buruk terhadap uang. Nah ini yang perlu dirubah sekarang. Ini perlu dirubah. Tadi duitnya tadi kerungu ya, jangan ngomong tadi duitnya kerungu. Wah duitnya menjaga seduluran, duitnya ngecerahin pertemanan, duit sok mati rati gowo. Duitnya kerungu terus ngomong kata duitnya. Aku rasa cerdas dapur merapate gitu kan. Nah, duit pesan lagi gitu kan. Banyak orang dijai uang karena punya cara pandang yang salah terhadap uang. Mengenali karakter uang dengan cara yang salah. Oke, nanti kita rubah ya, cara pandangnya. Sekarang dibalik bagus sekali cara pandangnya. Bisa nggak uang itu mendekatkan persaudaraan? Bisa. Sangat bisa. Pengalaman pribadi, Pak. Oke. Kalau di luar sana mengatakan uang itu meretakkan pertemanan, bisa nggak uang itu merekatkan pertemanan? Bisa. Sangat bisa. Dengan uang kita bisa bersilaturahmi, berkunjung. Ya, kayak Pak Bambang tadi, karena sudah ikut BLN lebih dulu, uangnya sudah banyak, mengunjungi Pak Ayub. Ngajak tapi sembodo. Ya, ngajak tapi dibayari. Kenapa sudah punya uang, Pak? Akhirnya pas sudah jadi dekat, temannya jadi bertemannya jadi raket, Pak. Tambah raket, Pak. Tambah raket. Sudah raket, Pak. Iya, tambah raket kan gitu. Dengan uang bisa merekatkan pertemanan, bukan meretakkan. Saya mengajarkan ke anggota saya, yang kowe do sugih, silahkan melakukan silaturahmi, berkunjung ke teman-teman yang lama. Ya, kabari, ya, ngabari kalau gak oleh-oleh, karena itu. Dan ini dilakukan ribuan anggota saya. Setelah mereka kaya, punya banyak uang, sering berkunjung, silaturahmi. Dan ternyata tadi ada kata-kata, ya, silaturahmi itu memperpanjang umur dan sebagai pembuka rezeki juga. Kan itu terjadi bagus sekali. Ya, jadi tadi kalau di luar sana mengatakan uang itu meretakkan pertemanan, khusus yang hadir pada siang hari ini kita katakan uang itu merekatkan pertemanan. Kalau di luar sana mengatakan uang itu banyak membawa orang ke dalam maksiat, atau uang itu banyak membuat orang berbuat jahat, ya. Di sini kita balik. Uang itu bisa menyempurnakan ibadah kita. Uang itu sumber dari segala kebaikan. Kita rubah. Uang itu sumber dari segala kebaikan. Bahkan saya sering katakan, tidak punya uanglah sumber dari segala kejahatan. Ya, tidak punya uanglah sumber dari segala kejahatan. Uang benar dikit, ya, pikirannya macam-macam. Di situ banyak sekali menimbulkan dosa. Jadi dengan uang kita bisa menyempurnakan ibadah kita. Dengan uang kita bisa melakukan banyak kebaikan. Bahkan bisa membangun gereja, membangun rumah ibadah, menyantuni anak-anak yatim, menyantuni janda-janda, ya. Tapi sudah dipilih janda-jandanya, ya. Ya. Oke, kemudian kalau di luar sana ada yang mengatakan, oh uang besok mati gak dibawa. Kita ingatkan terus sekali, benar, mati kurang duit, tetapi ngubur awakmu ya perlu duit. Dan alangkah mulianya kita mati meninggalkan banyak duit. Itu bagus sekalian, ya. Jangan bilang dengan sinus, oh sukses mati ratu gowo.
Guru agama kok ngomongin duit. Ini karena tadi menganggap uang itu sesuatu yang buruk. Makanya ngomong duit dianggap ra kena. Guru agama Kristen ini wong suci-suci. Kan itu kan? Bahasa sebenarnya begitu. Guru agama Kristen ini mengajarkan tentang kerohanian. Mosok ngomongin duit. Nah, berarti dianggap duit itu tidak baik. Kita lihat kehidupannya tentang keuangan. Apakah dia menjadi orang yang mengalami kelimpahan dalam hidup? Ya, baru sekali ya, jadi dirubah cara pandangnya. Nah, ketika ini saya ajarkan juga di tempat saya, ketika ada orang ngomong gini, duit yen itu cepat, tak yo cepat. Kalau itu dikatakan di depan kita, langsung kita tunjuk baru sekalian, itu berlaku untuk kamu, untuk aku tidak. Untuk aku, uang yang aku dapat dengan cepat bertumbuh dan berkembangnya juga cepat. Jangan mengiyakan, dia mengaminkan. Aku yang menukui gitu. Di tempat kami sajarkan. Kalau ada orang itu di depan kita, langsung kita tolak, langsung kita patahkan. Itu berlaku untuk kamu, untuk aku tidak. Kemudian tadi ada orang ngomong tadi, setan pangan demit, ya, ditolak. Ini tidak berlaku untuk aku. Di dalam hidupku, uang itu sumbernya dari Tuhan. Dan Tuhan akan berkati, bertumbuh, berkembang, berlipat kali ganda. Nah, setelah baru sekalian mengenali karakter uang, ya, kalau kita sudah punya cara pandang yang benar terhadap uang, cara pandang yang baik terhadap uang, menginjak yang kedua, masih yang itu. Kembali ke tadi. Nah, kalau kita sudah mengenali uang dengan baik, yang kedua, kita bisa memperlakukan uang itu dengan baik, Bapak sekali. Contoh gini ya, bicara tentang bagaimana memperlakukan uang dengan baik. Langkah pertama, mengenali dulu karakter uang tadi. Contoh di sini ada Pak Hendri, ya. Pak Hendri 2 tahun yang lalu ketemu saya juga dalam kondisi terpuruk, habis uangnya hilang melihatan di sebuah lembaga lain, tidak punya harapan waktu itu. Kemudian ketemu saya dan sekarang sudah happy Pak ya, ya sudah happy, sudah bahagia. Apa yang hilang Tuhan gantikan. Kalau Pak Hendri ketika ketemu saya, Pak Hendri punya cara pandang yang salah tadi. Oh, Pak Niko orangnya sombong, orangnya kasar, orangnya menangan sendiri, orangnya pelit. Kira-kira Pak Hendri bisa punya hubungan baik dengan saya enggak? Tidak ya, tidak mungkin ya. Tidak akan datang lagi. Tidak akan ada kerinduan untuk ketemu saya lagi. Bahkan mendengar nama saya pun sudah gilo. Niko, rasakan itu. Tetapi ketika Pak Hendri punya cara pandang yang baik terhadap saya, kami pun bisa saling memperlakukan dengan baik dalam kehidupan kami. Ya, bahkan kami punya hubungan yang baik di dalam kami bersosialisasi. Nah, begitu juga sekalian. Jadi setelah kita mengenali karakter uang dengan benar tadi, kita bisa memperlakukan uang itu dengan baik. Nah, sekarang saya mau lihat ya, tadi contoh-contoh banyak orang tadi karena punya cara pandang yang salah terhadap uang, akhirnya memperlakukan uangnya pun dengan cara yang sembarangan, dengan cara yang sembrono. Saya bisa minta tolong 1 atau 2 orang yang mau jadi sukarelawan, saya mau lihat dompetnya. Silakan. Saya akan lihat dompetnya sukarelawan ya. Saya akan melihat bagaimana Bapak Ibu memperlakukan uang. Mari, ya, silakan Bu. Dengan Bu siapa? Ibu Ruth. Ibu Ruth. Ini silakan dulu. Kok ditambahin dah? Tambahin ya, sesuk. Tambahin. Waduh. Kan kasih dong. Ibu sudah anggota PLN belum? Mau Pak. Ini uang koperasi. Mulai maju
Oke, Bapak sekalian, burut ya. Ya. Ini sudah agak benar tapi belum tepat Bu dalam memperlakukan uang ya. Saya punya satu lagi, siapa yang membawa? Ayo. Yang belum anggota BLN, yang belum anggota BLN. Ayo. Ya. Oh ya, saya ya. Ya, yang belum anggota BLN. Ya. Om selamat. Om selamat. Selamat ya. Oke. Ini kan duitnya kadang. Musik jiwa. Sak lembar. Oke, Bapak sekalian, Bapak Ibu percaya bahwa dompet itu tempat untuk menyimpan. Sekarang kalau di dalam dompet ada sampahnya, kira-kira uangnya nyaman nggak? Nggak ya? Dan di dalam dompetnya Pak Sama itu ada sampahnya. Ya, ada sampahnya. Jadi nomor kan ya? Udah lupa, jadi lupa. Sesuatu yang tidak berguna taruh di dalam dompet itu menjadi sampah. Nah, ayo kita cek sekarang dompetnya yang masih menaruh nota-nota, bahkan ada ATM yang strukturnya sudah nggak kebaca, masih disimpan di dalam dompet. Benar ya? Ya, dompet berlaku sebagai tempat sampah. Ya, uangnya nyaman nggak dengan kira-kira kalau uang nyaman nggak dicampur sampah? Tidak akan nyaman. Ya, uang tidak akan nyaman ketika dicampur dengan sampah. Saya pastikan Bapak Ibu yang melakukan seperti itu keuangannya pasti buruk. Keuangannya pasti buruk. Selalu kekurangan uang. Ya, selalu kekurangan uang. Ya, nanti dibersihkan ya. Dompet tidak boleh ada kertas apapun. Ya, harus bersih, harus ada tempat sendiri Pak. STNK kartu ada tempat sendiri. Khusus untuk dompet ada 2 ruangan, dan ini dibersihkan dari sampah. Beda ruangan rapor. Beda ruangan nggak apa, tapi untuk 2 ruangan ini khusus untuk uang. Nanti saya akan kasih tahu kalau bisa yang 1 ruangan itu dikasih uang, tapi tidak pernah diambil-ambil. Yang 1 boleh keluar masuk. Yang 1 dikasih uang tapi tidak pernah diambil-ambil. Kalau lebih ya. Tapi yang 1 kosong. Iya. Ya. Kenapa? Ada sampahnya. Nah, ini para dompet. Ya. Ini para dompet. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Sama, Burut. Nah, ini Burut uangnya banyak di sini. Tetapi cara menaruh uang, nah ini masih mulai-mulai Bapak sekalian ya, masih nyungsang balik. Kalau bisa naruh uang kepala dengan kepala, Garuda dengan Garuda, dan urut dari besar ke kecil ya, bukan nyungsang balik. Jadi kita betul-betul secara fisik harus memperlakukan uang itu dengan baik. Nanti ada pelajaran bahwa uang itu energi, uang itu bukan benda mati. Uang itu energi, nanti ada pelajaran di sana. Ya. Jadi taruh di dompet, yang kelipat diluruskan, jadi jangan diulur-ulur, jangan taruh dicampur dengan sampah. Urut dari besar ke kecil. Nah, nanti ada pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Oke, terima kasih Bro. Ya. Ini keuangannya kacau ya. Oke, Bapak sekalian, jadi tadi setelah kita mengenal karakter uang dengan benar, uang juga harus kita perlakukan dengan benar. Ya. Uang juga harus kita perlakukan dengan benar. Saya tidak pernah mengizinkan kertas itu masuk ke dalam dompet saya. Ya. Nah, apalagi nggak pernah berdompet, artinya tidak mengimani kalau punya uang itu.
dompet di dalam pikiran kita itu selalu identik dengan tempat uang. Kalau kita nggak pernah membawa dompet, artinya nggak yakin bahwa kita punya uang. Ya. Tadi perlakukan dengan baik, ya, bahwa dompet uang tempatnya di dalam dompet. Mungkin bapak sekalian sekarang udah era digital, kita sudah punya rekening. Apapun, bukan ada orang ngomong, Pak, simpelnya rekening oke. Ya, tetapi dompet harus tetap ada. Saya juga mengisi dompet, walaupun isinya tidak sebesar yang ada di rekening kan gitu. Tapi tetap harus ada. Dan yang saya ajarkan ke bapak sekalian, saya lakukan. Ini di dalam dompet saya tidak ada kertas sama sekali. Dan ada 2 ruangan, yang ruangan ini, uang ini ikut saya sudah bertahun-tahun. Ini tidak pernah keluar yang di sini. Yang di sini boleh keluar masuk, yang di sini sudah ikut saya lama, tidak pernah keluar. Ya, nanti setelah ada pelajaran berikutnya nanti saya akan ajarkan bagaimana ekonomi Tuhan dan apa artinya tadi. Nanti ada di pelajaran berikutnya. Oke, bagus sekalian. Kemudian tadi memperlakukan secara fisik dengan baik ya. Jadi kalau perlu sebelum masuk dompet ditus-tus dulu, diluruskan dulu. Yang liputan kecil-kecil diluruskan. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, membangun hubungan baik dengan uang. Ini penting sekali bapak sekalian, ya. Tadi setelah kita punya cara pandang yang benar, mengenali karakter uang dengan benar, kita membangun hubungan baik dengan uang. Artinya apa? Membangun hubungan baik. Selama ini di dalam kehidupan teologi sering mengatakan bahwa uang itu sesuatu yang tidak baik. Benar nggak? Ya. Walaupun bahasanya cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Tapi pemahamannya akhirnya kita menganggap uang itu sesuatu yang tidak baik. Bahkan ditunjang dengan ayat, ya, tidak bisa seseorang mengabdi kepada dua. Ya. Bagus sekalian, saya selalu mengajarkan bahwa apapun ya, uang tadi ini dalam rangka kita membangun hubungan baik. Ya. Uang itu tetap sebagai hamba. Ya. Uang adalah hamba. Bisa nggak kita jadikan hamba tadi itu menjadi hamba yang setia? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bagaimana caranya menjadikan hamba itu hamba yang setia? Tahu nggak caranya? Bagaimana cara kita membuat hamba itu menjadi hamba yang setia? Diperlakukan dengan baik. Ya. Bisa nggak atau boleh nggak hamba itu dicintai? Boleh. Ya. Tetapi pelajaran yang menancap dalam pikiran kita, mencintai uang itu katanya tidak baik. Ya, ingat uang itu adalah hamba. Tetapi bisa nggak kita jadikan hamba yang setia? Pasti bisa. Caranya apa? Dengan memperlakukan yang baik, membangun hubungan yang baik dengan hamba tadi. Di situ harus ada kasih. Ya, di situ harus ada kasih. Ketika kita sudah bisa memperlakukan hamba dengan baik tadi, ya, ingat-ingat bahwa uang adalah hamba, tapi kita jadikan hamba yang setia. Dan kita adalah tuan, tapi jangan berhenti hanya di tuan. Nanti bisa menjadi tuan takur nanti ya. Tapi jadilah tuan yang bijaksana dan cermat. Ini penting sekali. Hamba bisa kita cintai dan kita bisa membuat dia menjadi hamba yang setia. Kalau kita punya hubungan baik dengan hamba kita tadi. Kalau hamba yang setia, kira-kira kalau disuruh pergi, balik lagi nggak? Balik lagi. Kalau kita sudah punya hubungan baik dengan hamba tadi, atau dengan siapapun, pasti suatu saat boleh pisah dan dia akan kembali. Pak Henry, Pak Bambang, Pak Ayub, ini
ini sudah membangun hubungan baik dengan kami. Tadi dimulai dari cara pandang yang benar tadi. Suatu saat Pak Bambang, Pak Henry, Pak Ayub bisa berpisah dengan kami. Tetapi saya pastikan, ya, beliau-beliau itu ada kerinduan untuk datang lagi ke tempat kami. Itu Pak ya. Dan kabar baiknya, kalau beliau-beliau datang ke tempat kami, tidak pernah sendirian, pasti membawa teman-temannya. Uang juga seperti itu Bapak sekalian. Kalau kita sudah membangun hubungan baik dengan uang, suatu saat uang itu bisa pergi dari kita. Atau kalau saya katakan, suatu saat uang itu kita utus meninggalkan kita. Kita utus apa? Kita belanjakan, kita bagi-bagikan, kita pakai untuk apapun. Tetapi karena dia sudah punya hubungan baik dengan kita, uang itu pasti kembali lagi kepada kita. Dan kabar baiknya kalau balik tidak sendirian, uang pun balik membawa teman-teman. Maka saya jadi orang Bapak sekalian tidak pernah takut untuk berbagi. Ya, saya tidak pernah takut untuk berbagi karena saya tahu bahwa uang yang keluar dari diri saya itu uang bahagia karena sudah saya lakukan dengan baik. Saya sudah punya hubungan baik dengan uang itu. Dan ketika uang itu keluar dari dalam diri saya menjadi uang bahagia tadi, di luar sana ketemu uang yang tidak bahagia, ya, yang datang dari banyak orang tadi yang belum diperlakukan dengan baik. Uang dari tempat saya tadi menarik, karena ditanyai sama uang yang dari tempat lain tadi, kamu kok bahagia sekali? Iya, karena aku sudah diperlakukan dengan baik oleh Tuanku. Akhirnya tadi itu uang dari tempat saya tadi mengajak teman-temannya untuk datang ke tempat kami. Makanya Bapak sekalian, untuk sampai saat ini kami berbagi, ya, dalam satu hari itu paling minimal itu 300 juta. Ada di tanggal-tanggal tertentu bisa sampai 1 miliar bahkan 2 miliar. Dan kabar baiknya tidak pernah kami kekurangan, tetapi selalu berkelebihan. Karena apa? Tadi uang yang keluar dari tempat kami, karena sudah nyaman, kembali lagi kepada kami dengan membawa teman-teman. Dan kami diberi Tuhan sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga semakin kami banyak berbagi, sumbernya pun semakin diperbesar. Ini yang dikatakan Pak Ayub tadi, ya. Tuhan menyediakan keberlimpahan. Semakin kami banyak berbagi, Tuhan sediakan semakin luar biasa. Oke, Bapak sekalian, jadi membangun hubungan baik dengan uang itu sangat penting. Dan kami semua, anggota-anggota kami sudah merasakan manfaatnya itu. Oke, next. Nah, kemudian ini pelajaran yang banyak orang belum tahu, ya Bapak sekalian, bahwa uang itu energi. Semua yang ada di dunia ini adalah punya energi. Jadi tidak ada benda mati sebetulnya, karena semuanya ada energinya. Ya, teori hukum fisika bahwa semua itu energi, termasuk uang itu adalah energi. Terus sekalian, energi itu kita umpamakan seperti listrik, ya. Listrik ini energi. Kira-kira di Semarang ini ada perusahaan PLTU, ya, pembangkit listrik tenaga uap, namanya di Tambak Lorok Semarang. Kira-kira kalau di sana itu berproduksi terus, tapi tidak disalurkan, kira-kira apa yang terjadi? Meledak, ada ledakan. Bapak Ibu sadar nggak? Uang itu energi. Kalau kita berusaha menahan uang, uang itu akan keluar dengan cara memaksa. Ledakan itu artinya apa? Keluar dengan cara memaksa. Itu namanya ledakan. Selama ini banyak orang polanya masih menahan uang. Tadi, uang itu energi. Kalau kita tahan uang itu akan memaksa keluar dengan tidak enak. Kira-kira kalau keluar dipaksa enak, betul kira-kira? Enak ya. Contoh, yang ingat ya, dalam kehidupan saya pasti panjenengan sudah pernah mengalami. Ketika suatu saat diingatkan dalam hati kita untuk memberikan sesuatu ke orang lain,
atau memberikan uang kepada orang lain, kemudian Bapak Ibu nahan-nahan dan tanpa disengaja tiba-tiba ada musibah. Pernah nggak mengalami seperti itu, kejadian seperti itu? Sudah taruh Tuhan dalam hati kita untuk memberkati orang lain, tetapi kita berusaha menunda atau menahan atau bahkan mengabaikan. Tapi tiba-tiba datang musibah dalam hidup kita. Entah kebanan di jalan, entah ada keluarga yang sakit. Itu karena kita menahan tadi, ya, menahan energi yang seharusnya energi itu kita salurkan. Begitu juga uang, bos sekalian. Karena saya tahu bahwa uang itu energi. Sebelum uang itu memaksa keluar dari hidup saya akan salurkan dulu. Saya akan salurkan dulu. Sehingga sampai saat ini ya, kami sudah 14 tahun, koperasi ini sudah 14 tahun. Kami terus menyalurkan, ya, berbagi. Dan kabar baiknya, ketika pandemi, kami dilewatkan dari masa-masa sulit. Karena apa? Kami berusaha terus mengalirkan, kami tidak pernah menahan. Saya melihat beberapa teman-teman pengusaha saya ketika di masa pandemi, mereka perintahkan, kencangkan ikat pinggang, pengurangan, ya, menahan sesuatu yang seharusnya keluar, tetapi usianya semakin terpuruk terus. Karena saya tahu hukum ini, di masa pandemi saya tidak pernah menahan hak anggota-anggota saya. Bahkan tidak ada pikiran dalam diri saya untuk mengurangi hak anggota saya. Karena saya tahu begitu saya mengurangi, ini akan berlaku seperti hukum tadi. Kalau alirannya dikurangi, sumbernya pun akan nanti diperkecil. Jadi di masa pandemi, karena saya tahu hukum ini bahwa energi itu disalurkan, saya tidak pernah menahan hak anggota-anggota. Bahkan karena saya pengen alirannya semakin besar di masa pandemi, yang lainnya tadi mengalami melakukan pengurangan di tempat kami enggak. Anggota saya ajak piknik di masa pandemi, ya, waktu belum ada PPKM, pandemi awal, dengan keluarganya dan semua biaya yang menanggung koperasi. Karena satu saudara, begitu saya menyalurkan tadi sumbernya di sana pun akan diperbesar, dan itu terjadi. Sampai saat ini, ya, kami semakin ditambah-tambahkan. Bahkan nanti di sesi terakhir kalau masih ada waktu, Bapak Ibu pun bisa melihat bagaimana kami diberkati Tuhan. Sumber ladang, ya, ladang kami, bagaimana cara menghasilkan yang berlipat-lipat Tuhan berikan. Ya, jadi tadi Bapak sekalian, ya, uang itu energi, jangan pernah menahan. Dan nanti hubungannya dengan pelajaran yang ketiga. Silakan klik. Oke, Bapak sekalian, ya, kita akan merubah dari konsep menabung ke menabur. Ini hubungannya dengan tadi, uang itu adalah energi. Kalau kita tahan, uang itu akan keluar dengan cara memaksa. Selama ini banyak orang punya konsep menabung, Bapak sekalian. Dan saya sering mendengar, Bapak Ibu kira-kira kalau menabung tujuannya untuk apa? Coba saya mau tanya. Selama ini Bapak Ibu menabung tujuannya untuk apa? Uangnya jadi banyak. Nah, tapi kenyataannya jadi banyak enggak? Enggak. Keperluan yang lain. Untuk keperluan yang lain. Adakah yang menabung dengan tujuan berjaga-jaga? Ya. Bisa. Berjaga-jaga diantek jagain yang buruk atau yang jelek? Enggak. Namanya berjaga-jaga itu berarti dalam pikirannya untuk sesuatu yang buruk. Nah, sadar nggak selama ini Bapak Ibu mengundang keburukan dalam kehidupan panjenengan? Nggak sadar ya? Ya. Tapi selama ini bukankah itu yang panjenengan lakukan? Menabung kanggo jogo. Kuliah, Pak. Ya. Jogo mania.
Enggak, tapi tetap tadi kata jogo-jogo itu identik dengan sesuatu yang Khawatir. ya, kita bicara ilmu pikiran, ya. Ilmu pikiran, bukan ilmu ngeles. Ini ilmu ngeles ini. Oke. Tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu mengundang sesuatu yang buruk di dalam kehidupan panjenengan. Dan saya mengatakan menabung itu sama dengan menahan. Ya, menabung itu sama dengan menahan. Menabung itu ibarat padi, taruh di lumbung. Padinya bertambah banyak atau semakin habis? Semakin habis. Ya, saya paling akeh pangani dhewe ya. Pangani dhewe, pangani koncone, pangani tanggane. Bapak Ibu punya uang di tabungan, ada teman datang, sedulur datang sambat, arep ngomong nanti dia pasti gak enak. Tetapi dijupuke, wow, badannya muter-muter sampai Surabaya, ya, gak balik-balik, kan gitu. Karena apa tadi? Menabung itu sama dengan menahan. Dan konsep yang benar apa? Ini konsepnya Tuhan yang mengajari, bukan saya yang mengajari. Yang benar adalah menabur, bukan menabung. Selama ini dari kecil kita diajari menabung. Bahkan ada lagunya dulu ya, Bang Bibung, menabung untuk, tidak ada menabung untuk. Menabung sama dengan menahan energi. Ya, di BLN di tempat kami, saya ajarkan namanya menabur, Bapak Ibu sekalian. Dan ini bersinergi dengan hukumnya Tuhan. Tuhan mengajarkan apa kepada kita? Menabur. Siapa menabur banyak, pasti menuai banyak. Dan kalau Anda menabur, Anda akan menuai menjadi 10 kali lipat, 30 kali lipat, bahkan 100 kali. Oke, selama ini Bapak Ibu yang dilakukan menabung ya, bukan menabur. Di menabung di sana ada 2 rumus matematika, yaitu min dan plus. Yang paling banyak berlaku minnya atau plusnya? Minnya. Tadi semakin habis. Tetapi di dalam menabur, Tuhan cuma sediakan 1 rumus, tidak ada rumus yang lain. Rumusnya adalah kuadrat. Ya, penjumlahan bertingkat atau pelipat ganda. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengalami kelimpahan, yang dilakukan apa? Menabur. Di situ akan ada pertumbuhan berlipat kali ganda. Dan kami sudah buktikan Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya Koperasi Bahanalitas Nusantara, klik YouTube-nya. Di Salatiga, ini ada guru lagi ya, namanya Budayati. Ketemu saya 5 tahun yang lalu. Suaminya lumpuh Bapak sekalian. Suaminya lumpuh, utangnya banyak, bahkan dia katakan hidup dari belas kasihan orang. Karena utang konco tidak dipercaya, utang bulan tidak dipercaya, utang tonggo tidak dipercaya. Sudah buntet hidupnya. 5 tahun yang lalu. Dan dia pernah terlontar waktu itu ke saya. Kalau disuruh milih, dia lebih senang ketika suaminya itu dipanggil Tuhan. Karena lumpuh masih menjadi beban. Dan 5 tahun yang lalu saya ajarkan menabur. Ayo supaya diberkati, menabur. Dan kami kasih password di tempat kami, menabur di BLN sebagai pintu pembuka rezeki. Di password. Dan terjadi Bapak sekalian. Waktu itu Budayati menabur 1.200.000 di tempat kami. Kami punya program namanya Si Pintar. Dengan menabur 1.200.000 per bulan, Budayati panen 100.000 selama 2 tahun. Jadi hukumnya terpenuhi lipat gandaan. Dalam waktu 2 tahun menjadi 2 kali lipat. Ya, 5 tahun yang lalu menaburnya 1.200.000, panennya 100.000 per bulan. Tadi ada pelipat gandaan. Sekarang ini Budayati panennya ya per bulan sudah 300 juta. Profesinya masih sama Bapak sebagai guru, tidak ganti profesi.
Tetapi kalau ada guru yang berpenghasilan 300 juta, mungkin profesor bisa ngitung nggak kira-kira piye caranya kan? Tetapi ini terjadi. Kalau dia seorang guru punya penghasilan 300 juta, ini kalau tidak keajaiban, kalau tidak hukum melipat ganda tadi, tidak akan pernah bisa. Tetapi ini nyata, sudah terjadi. Suatu saat kalau main ke Salatiga bisa ketemu. Yang tadi di Wonogiri ada Yohanes yang guru honorer. 4 tahun yang lalu ketemu saya, gajinya cuma 200.000. Sekarang ini dia per bulan sudah 150 juta. Nah, ini bukan hanya teori. Ini sudah dipraktekkan oleh puluhan ribu klien-klien saya. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat YouTube-nya, banyak testimoni di sana. Ada saksi hidup juga Pak Henry, ketemu saya waktu itu mungkin sudah minus atau nol Bapak? Minus dengan tadi, dengan dia menabung. Waktu itu saya langsung menabung di tempat lain, ternyata pandemi nggak bisa diambil. Ya, tetapi sekarang beliau ini sudah surplus. Ini ilmu yang pasti ada beda juga dari kalangannya. Ya. Sudah plus Bu. Kemarin sempat dimakan haba ya di tempat lain ya. Alhamdulillah. Iya, oke. Nah, semuanya dipulihkan. Tadi rata-rata orang yang datang ke kami sudah dalam kondisi terpuruk, tidak berdaya, dan semuanya dipulihkan. Nanti ada hukum-hukum tadi yang harus dilakukan. Oke. Jadi terus sekalian di BLN ini kita ubah dari konsep menabung kepada menabung. Saya yakin Bapak Ibu sekalian familiar dengan hukum ini, ya, hukumnya Tuhan, hukum tabur tuwe. Benar nggak? Biasanya muncul kan? Siapa sopol nandur mesti. Jadi biasanya hukum ini keluar saat Bapak Ibu sedang mengalami apa? Sedang disakiti orang lain. Hukum ini keluar, ya. Tintenono, ya. Saat teraniaya hukum ini keluar Bu ya. Tinteni baik. Sopo nandur mesti. Kita lupa bahwa apapun yang kita tanam, semesta itu akan menumbuhkan. Ojo nafas dilarani hati nih kan itu. Ya, apapun yang kita tanam, semesta itu menumbuhkan dan pertumbuhannya pasti berlipat kali ganda. Kalau Bapak Ibu pengen jagung, nandurin jagung. Pengen padi, nandurnya padi. Nandur jagung satu, ketika panen menjadi berlipat-lipat ya. Nandur padi satu, panennya menjadi ribuan bulir. Jadi pengen padi, nandur padi, pengen jagung, nandur jagung. Bapak Ibu pengen duit betul? Ya. Nah pengen duit nandurin apa? Ya. Orang nyimpen duit tapi nandur duit ya. Nah ini ilmu yang sifatnya pasti karena sudah kita praktekkan selama 14 tahun dan diikuti tadi puluhan ribu orang yang semuanya saya katakan grafiknya semua begini. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah ini tentang koperasi Bapak sekalian. Nanti ke depan ya pertemuan berikutnya akan ada pelajaran-pelajaran yang lain. Selama ini banyak pola pikir yang kita percayai ternyata salah, tapi dipercayai banyak orang. Itu dianggap benar. Nanti di pelajaran yang berikutnya, saya akan bahas itu tentang koperasi BLN, ya. Koperasi Banalitas Nusantara itu koperasi yang berbadan hukum di bawah Kementerian Koperasi yang bergerak di bidang manajemen keuangan dan edukasi finansial. Jadi di tempat kami sudah tidak ada simpan pinjam, Bapak sekalian. Karena tadi gambar buruknya apa? Koperasi tidak mensejahterakan anggotanya karena di situ ada simpan pinjam. Anggota di sini duit karena belum bisa mengelola dengan baik. Duit entek. Akhirnya menjadi beban atau menjadi kehidupan yang baik? Menjadi beban. Anggota tidak sejahtera. Tetapi bersama kami, bersama BLN, ketika saya dampingi pengelolaan keuangan, tadi uang sedikit menjadi banyak. Anggota kami semuanya bahagia dan sejahtera. Nah tadi tagline-nya Pak Ayub tadi ya di masa pensiun sehat, bahagia, tidak punya ya. Nanti diganti Pak, yang tidak punya utang diganti. Sehat, bahagia dan sejahtera. Ya.
Karena kalau nanti ngomong, nanti ada pelajaran penggambaran masa depan. Oke, jadi anggota kami semua mengalami kesehatan, kelimpahan, dan kedamaian. Ini penting sekali. Ya, atau diganti dengan kedamaian. Ya, sehat, berkelimpahan, damai. Itu akan lebih nyaman. Ya, sehat karena berkelimpahan yo apa gunanya gitu kan? Ya, berkelimpahan tapi orang sehat ya tidak baik. Sehat, berkelimpahan, dan damai. Itu penting sekali. Dan ini yang dirasakan oleh puluhan ribu anggota kami, Bos. Itu yang dirasakan. Oke, kemudian visi misinya kami memiliki cita-cita besar untuk membangun negara dalam mengentaskan masalah keuangan dan membebaskan masyarakat dari belitan hutang dan kemiskinan. Di tempat kami dikenal banyak orang ya, menjadi anggota BLN. Anggota kami mengatakan begini, Bapak Saudara, di BLN itu terjadi hutang lunas tanpa bayar. Ya, ingat ada kata lunasnya. Hutang lunas tanpa bayar. Kalau di luar sana kan hutang tanpa bayar ya. Nah, kalau di BLN tadi hutang lunas tanpa bayar. Karena di tempat kami saya akan mengajarkan ke anggota-anggota kami bagaimana merubah hutang konsumtif menjadi hutang produktif. Ya, hutang konsumtif menjadi hutang produktif. Apa sih hutang konsumtif? Hutang konsumtif itu hutang yang memakan kita. Ban hutang, gue tuku bangun rumah, gue tuku motor, gue tuku macam-macam. Tidak produktif maksudnya. Kita kemakan setiap bulan ketika jatuh tempo, pikiran dan hati kita kemakan. Ya, hidupan tidak berdaya. Itu hutang konsumtif. Di BLN kita rubah menjadi hutang produktif. Apa itu hutang produktif? Hutang yang memberi makan kita. Jadi ketika Bapak Ibu berhutang, kita bantu pengelolaan, utang itu menjadi, uang itu menjadi produktif, gue bayar itu murah. Gitu. Nah, ini namanya utang produktif. Lah turahan nih, nah ini bisa macam-macam, bisa untuk mobil, bisa membangun rumah, bisa tinggal nyekolahke anak. Ya, sebentar coba rapinah ya. Nah, Pak Wiranto. ini yang terjadi bos sekalian. Dan saya sudah mendampingi ribuan pensiun hanya di BLN yang bisa membuat pensiunan punya penghasilan lebih besar dibanding ketika mereka aktif. Ya. Contohnya Pak Wiranto. Ya. Di BLN bisa membuat pensiunan punya penghasilan lebih besar dibanding ketika mereka aktif. Sertifikasi hilang. Sertifikasi hilang. Belum lama ada Pak Timo, ya, Pak Timo itu pensiunan berapa? Guru SD di daerah Nusukan. Belum lama ini beli Fortuner bos sekalian. Dan dia katakan, dulu waktu saya aktif sebagai PNS, saya bisa beli mobil Avanza bekas. Tapi begitu pensiun dan didampingi pengelolaan keuangan oleh BLN, sekarang ini ya belum lama bisa beli Fortuner. Banyak orang ngomong gini, oh Fortuner, pensiunan kok bisa tuku Fortuner. Tetapi menjadi kenyataan. Dan penghasilan dia per bulan sudah di atas 50 juta. 10 kali lipat dibanding ketika mereka aktif. Dan ini terjadi bos, ini terjadi. Ya, jadi pensiun bahagia, sehat, bahagia dan sejahtera. Kemudian kami hadir memberikan berbagai program untuk membantu masyarakat lebih cerdas dalam mengelola keuangan mereka. Jadi bicara tentang pengelolaan keuangan itu dibutuhkan kecerdasan, bukan kepintaran. Nah, kalau kepintaran seperti tadi, guru yang BA Farid tadi ini bicara kepintaran, logika. Kepintaran itu wilayah logika. Dan semakin banyak orang pintar, semakin terbatas. Betul. Saya mengamati ya, saya punya teman-teman yang selalu ranking 1 sampai 10 yang pintar-pintar. Sampai sekarang ini mereka cuma jadi pegawai maksudnya. Tapi yang nakal-nakal itu malah jadi pengusaha. Wilayah pintar itu yang sering membatasi kita. Logika ya. Saya punya klien dari ada dokter bidang ekonomi,
bisnis manajemen, tapi dalam keuangannya kacau balau. Karena bicara keuangan itu bicara wilayah kecerdasan, bukan kepintaran. Kecerdasan itu intuisi yang datangnya dari Tuhan, daya kreativitas itu kecerdasan. Kemudian di masa pandemi kita sudah terbukti, ya, di masa pandemi tidak ada satupun hak anggota yang saya kurangi. Kita sudah melewati masa-masa sulit itu, semuanya menjadi nyaman. Oke, next. Oke, nanti bisa menghubungi ini websitenya dan lain-lain. Sebelum saya akhiri, ada sesi tanya jawab Setelah makan, setelah makan. atau setelah makan. Oke, terus sekarang kita bicara masuk ke daerah tengah dulu, wilayah tengah sekali lagi. Sambil menikmati makanan, silahkan mencatat apapun yang nanti mau ditanyakan. Bebas, pertanyaannya bebas. Ya, nanti setelah makan kita akan ketemu lagi. Sesi tanya jawab, apapun boleh ditanyakan, tidak usah perkewo, ya. Kasih pertanyaan yang sulit. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, pulang tak sangoni, ya. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Hendri. Ya, terima kasih untuk Pak Hugo yang sudah menyampaikan pemahaman-pemahaman baru. Bisa dari